Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa ja'alahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, para alim ulama, para pimpinan musholla masjid, pimpinan masjid, seluruh jajaran kepengurusan wilayah, wabil khusus imam kita pada malam hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan puasa di hari yang ke-12, dan ini adalah malam yang ke-13. Tidak terasa oleh kita, hampir separuh dari Ramadan sudah berlalu. Nanti kalau sudah separuh itu cepat banget Pak habisnya Pak. Tahu-tahu malam takbir. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya dengan kalimat iman, atau dengan istilah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelah ayat itu, setelah lafaz itu, setelah kalimat itu ada perintah-perintah berikutnya, atau ada larangan untuk kita hindarkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman tidak sebatas keyakinan yang ada di dalam hati, tetapi iman itu juga perlu bukti. Iman itu juga perlu kenyataan yang konkret. Pengakuan harus berdasarkan pembuktian. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-iman ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati, yang dalam, jiwa sanubari, tapi dia harus terbuktikan melalui amal perbuatan. Dan amal tentunya ada banyak macamnya, ada banyak bentuknya. Ada amal jawarih, ada amal qalb, ada amalul lisan, dan lain sebagainya. Salah satu cerminan orang yang beriman itu pun terlihat dari cara ia mengatakan kalimat-kalimat
cara ia berbicara, cara dia ngomong. Bisa jadi di antara kita terkadang mendapatkan seseorang berbicara kepada kita. Dari pembicaraannya itu kita secara khusus, walaupun secara garis besar bisa menyimpulkan, ini orang kira-kira niatnya seperti ini, tabiatnya seperti ini, kapasitas dan kualitasnya seperti ini. Kita kadang-kadang bisa membedakan orang kalau berbicara dengan ilmu atau tanpa ilmu. Kita juga bisa membedakan seseorang berbicara, ini betul-betul keluar dari hati yang baik, dan ini yang keluar dari hati yang kurang baik. Oleh karena itu, salah satu pembuktian keimanan itu adalah al-lisan, kalam, ucapan yang terlontar dari mulut kita. Saudaraku sekalian, ada yang menggambarkan mulut itu seperti teko. Teko tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalamnya. Kalau teko itu isinya teh manis, keluarnya teh manis. Tapi kalau teko itu isinya, mohon maaf, minuman oplosan, yang banyak tuh di daerah-daerah yang pada mati gara-gara minum oplosan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada para pemuda kita, amin ya rabbal alamin. Maka dia tidak akan mengeluarkan apa-apa kecuali memang yang ada di dalamnya. Disitulah mengapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hendaknya mengatur apa yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata-kata baik. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata-katalah yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Ini juga yang menjadi dasar, mohon maaf, kalau ada orang yang meninggal dunia di sebagian masyarakat kita, setelah disolatkan, imamnya bertanya, wahai jamaah, apakah si jenazah ini min ahlil khair? Jawabannya, mereka menjawab khair. Ada begitu. Walaupun yang mati itu bukan orang yang, maaf, mungkin secara penilaian kita dia nggak baik. Ada orang mati dalam keadaan overdosis, misalkan narkoba, tapi ketika disolatkan karena dia muslim ditanya khair, jawabannya khair. Ini karena mungkin ada landasan mengambil ke situ. Khair aja, karena itu jadi doa. Bisa jadi seperti itu. Saudaraku sekalian yang berbahagia, begitu dahsyatnya lisan ini, berbagai macam kebaikan bisa bersumber dari ucapan atau pembicaraan. Bayangkan, para ulama menyampaikan fatwanya rata-rata melalui lisan. Dengan ucapannya ia banyak memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Para pemimpin dunia, para pemimpin pemerintahan menyampaikan keputusannya melalui lisan. Kalau keputusannya baik, maslahat bagi masyarakat. Tapi kalau dia tidak baik, maka mafsadat dan kerusakan yang muncul bagi masyarakat. Ya, sekarang ini ada arus pembatalan atau pembatalan perda-perda. Ada 3.000 perda yang akan dihapus oleh pemerintah pusat. Ternyata salah di antara bagian yang dihapus itu termasuk perda tentang kewajiban jilbab dan lain sebagainya. Kita nggak ngeh gitu. Ternyata ada perda-perda seperti itu. Ya. Atau seperti perda yang di Serang kemarin, ada warung yang digerebek. Ya, yang diambilin makanannya oleh Satpol PP. Ternyata itu Pak, beritanya mendunia sampai ke Inggris kemana-mana. Tapi di sana dipelintir. Inilah nyatanya orang Islam itu berlaku tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Menurut beritanya begitu. Apa ini semua? Kalam, omongan. Dengan kalam, dengan lisan akan menimbulkan maslahat kebaikan. Dengan lisan juga akan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu berhati-hatilah
di dalam melontarkan kalimat-kalimat yang terucap dari mulut kita. Sebab ternyata itu pun ada hitungannya, ada catatannya, ditulis oleh malaikat kiraman katibin yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Ya, oleh karena itu berhati-hatilah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang terucap dari mulut seorang manusia kecuali dicatat, kecuali diliput oleh raqib dan atid. Kalau baik dicatat, kalau buruk pun dicatat. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tetapi kenyataan yang kita lihat hari ini, betapa bahwa pembicaraan-pembicaraan tidak baik itu begitu dahsyat mendominasi. Lihat hiburan di televisi, apa yang termasuk infotainment, cerita-cerita tentang artis, kehidupan pribadi, perceraian, perkawinan, semua diceritakan. Padahal kadang-kadang yang diceritakan itu aib orang lain. Ya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan diantara sesama manusia, sesama orang yang beriman, membicarakan keburukan-keburukannya. Ya, semua orang punya aib. Kalau dibicarakan keburukannya juga nggak senang. Kita juga sama, punya keburukan di dalam diri kita. Kalau ada orang yang membicarakan keburukan kita, kita pun tidak senang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita tentang bagaimana bicara yang baik, perkataan yang baik, hatta kalaupun membenarkan orang dengan kalimat yang baik. Maaf, yang tahu ucapan kita buruk dan tidak buruknya itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mohon maaf, kalau di depan orang lain mungkin kita bisa jaga-jaga jarak, jaga-jaga diri, jaga-jaga image. Apa istilahnya itu? Jaim. Tapi yang tahu sebetulnya karakter kita, anak dan istri kita. Bagaimana omongan yang keluar dari lisan kita? Banyakan yang bagus, apa banyakan yang jelek? Orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana berperangai, berbicara yang baik, hatta kepada keluarganya, hatta kepada istri-istrinya. Suatu ketika dalam cerita, ya, Aisyah membuatkan minum untuk Rasulullah SAW. Harusnya minum itu dicampur dengan pemanis gula, tapi karena dia keliru, minuman itu dicampur dengan garam. Harusnya minuman itu berasa manis, tapi rasanya asin. Mohon maaf, kira-kira kalau istri kita bikin teh manis tapi rasanya asin, bagaimana komentar kita? Membenarkan ketindakan yang salah itu kira-kira seperti apa? Mungkin bapak-bapak berbeda caranya, tapi Rasulullah mengkoreksi istrinya tidak dengan menghardik, tidak dengan mengatakan kamu salah, kamu tidak dengan mengatakan ini apa-apaan dan lain sebagainya. Apa yang beliau lakukan? Dipanggil Aisyah untuk minum minuman yang tadi dibuatnya yang salah itu, diminum secara bersama-sama. Jadi Rasul merasakan asin, Aisyah pun merasakannya asin, tanpa perlu berkomentar. Kalau kita ini kan, kalau anak salah komentar, kalau istri salah komentar, kita salah juga dikomentari. Akhirnya penuh dengan komentar, kalam-kalam, kalimat-kalimat yang tidak baik. Sesungguhnya disinilah letak kehidupan yang kurang sehat. Sebab hubungan yang sehat, interaksi yang sehat diawali dengan pembicaraan yang sehat, dengan kalam yang thayyib. Maka ada sifat Rasulullah itu, salah satunya di dalam Barzanji, di dalam cerita tentang Maulid Nabi dikatakan tibul kalam. Rasulullah itu adalah orang yang omongannya selalu baik. Bahkan jangankan dengan orang yang beriman, hatta dengan orang kafirin pun
banyak orang yang tertarik karena kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga tidak sedikit orang yang celaka, yang menimbulkan kerusakan lantaran omongannya yang tidak baik. Coba bayangkan, pernah suatu kejadian ketika ada musibah kebakaran. Tetangga yang kedua-duanya rumahnya terbakar tapi menyisakan kayu-kayu yang masih bisa dipakai. Yang satu pulang ke kampung mengungsi, yang satu membereskan rumahnya. Tiba-tiba kayu yang rumah sebelah itu dirapiin oleh yang tetangganya sebelah. Datanglah tetangganya dari kampung sambil mengatakan, dengan nada emosi dia menunjuk, "Hei, itu kayu saya, kamu main ambil aja." Nah, dengan nada yang tinggi. Padahal si tetangganya sengaja merapihkan supaya kalau yang punyanya kembali itu akan diberikan lagi. Tapi orang ini tiba-tiba sudah langsung menuduh. Tidak berat omongannya, cuma mengatakan, "Itu kayu saya, kenapa kamu ambil?" Orang punya niat baik disangka menjadi pencuri. Apa kemudian yang terjadi? Ribut. Kamu, orang udah dirapikan bukan terima kasih, dan seterusnya. Itu hanya bermula dari sepenggal kalimat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita mulai kata-kata yang buruk itu kita hilangkan dari peredaran hidup kita. Saling mencaci, saling memaki, seyogianya bukan jadi akhlak kita. Kita mengikuti apa yang diucapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat yang manis, yang bagus terucap dari lisannya, menyenangkan semua orang. Afatul insan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia bisa tergantung karena apa yang diucapkan oleh lisannya. Alhamdulillah, di bulan puasa kalau siang-siang mulut kita ada aroma-aroma yang kurang sedap. Jangan dipandang negatifnya, tapi pandang positifnya. Dengan aroma mulut seperti itu, Allah menginginkan kita tidak terlalu banyak bicara. Karena kita ini kalau bicara, banyakkan salahnya daripada benernya. Betul apa enggak kira-kira? Terlalu banyak omongan-omongan yang kurang berarti dan kurang bermakna daripada kalimat-kalimat yang memiliki maksud yang benar. Ini sekarang banyak gangguan nih. Nonton bola malam-malam, habis nonton bola obrolin lagi apa yang tadi ditonton sampai larut malam. Padahal Allah memberikan cara kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, yang memiliki pahala berlipat-lipat ganda, ratusan bahkan ribuan nilainya. Apa itu? Baca Quran. Karena baca Quran adalah amalan lisan. Baca Quran hakikatnya kita berkomunikasi, berdialog, ngobrol dengan Allah yang menciptakan kita. Kalau orang mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kedengarannya itu adalah suara manusia, tetapi hakikatnya manusia itu sedang berdialog dengan Allah yang menciptakannya. Apa tidak indah rasanya? Solusinya ketimbang kita ngobrol ngalor ngidul ke sana ke sini, lebih baik lisan kita dipakai baca Quran. Lebih baik lisan kita dipakai banyak menyebut asma, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang justru dengan baca Quran dan berzikir lebih banyak memunculkan ketentraman di dalam jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan banyak menyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah obat, kasih sayang, rahmat dari Allah bagi mereka yang beriman. Banyak alternatif yang baik. Tinggalkan kebiasaan buruk. Tinggalkan biasa berucap-ucap, berkata-kata tidak baik, tidak sopan, tidak pantas, diganti. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak, mendingan kita diam sama sekali.
Ada orang mengatakan diam itu emas, karena diam itu ternyata menunjukkan kepandaian dan kebijakan seseorang dalam bersikap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini adalah bulan Ramadan yang mulia. Allah menginginkan kita melakukan yang baik-baik. Siang kita kerjakan puasa dan yang baik-baik, malam kita lakukan qiyam Ramadan dan yang baik-baik, supaya hidup ini dilahirkan kita dalam keadaan baik, di tengah perjalanan hidup juga baik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun singkat ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.